Kas 2 adalah kapal yang berlayar pada tahun 2007 dari Australia. Itu diawaki oleh 3 pelaut dan secara misterius ditemukan melayang dengan motor masih menyala, laptop yang menyala, dan meja yang ditata lengkap tanpa tanda-tanda pencurian, namun akan tetapi kru menghilang semua. Koroner berspekulasi tentang apa yang terjadi pada pria itu, tetapi tidak ada yang pernah terbukti. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2008, pemeriksaan atas penghilangan pria dimulai di Pengadilan Koroner Townsville. Pemeriksaan dipimpin oleh Koroner Negara Bagian Queensland Michael Barnes dan berfokus pada apakah orang-orang itu mati, keadaan di sekitar penghilangan mereka, dan jika pencarian orang hilang, laki-laki sudah memadai. Total 27 saksi dipanggil untuk bersaksi. Beberapa dari mereka telah melihat kapal tersebut dalam perjalanannya yang menentukan dan membantu pihak berwenang untuk merekonstruksi rangkaian peristiwa. Dalam salah satu audiensi, Jennifer Batten bersaksi bahwa suaminya Derek telah mempersiapkan diri dengan baik dan sebelumnya membawa Kas 2 dalam 2 perjalanan tanpa masalah. Istri Batten juga menyatakan bahwa rencana awalnya adalah mengarungi Kas 2 ke Fremantle sebagai pasangan, tetapi Batten khawatir hanya 2 orang di dalamnya yang mungkin tidak aman. Dia memutuskan untuk membawa tetangganya, saudara laki-laki Peter dan James Tunstall, bersamanya. Perjalanan itu direncanakan selama beberapa bulan dan didiskusikan setiap hari saat mereka merencanakan rute dengan bantuan komputer. Mereka membiarkan diri mereka 6 hingga 8 minggu untuk kembali ke Fremantle, tetapi karena Des dan Peter sudah pensiun, tidak masalah berapa lama waktu yang mereka butuhkan. Mereka tidak ingin berlayar di malam hari demi alasan, Jennifer kata Batten, dan mereka berencana untuk tinggal cukup dekat dengan pantai. Meskipun Batten minum obat untuk kolesterol tinggi, diabetes ringan, dan menderita serangan jantung pada usia 50 tahun, dia percaya bahwa dia cukup sehat dan bugar untuk perjalanan itu. Terdengar juga Graeme Douglas, pemilik Kas 2 sebelumnya, yang telah menjual kapal tersebut ke Batten. Dia menyatakan kapal itu dalam kondisi baik saat dijual dan dia telah bertemu dengan orang-orang itu pada malam sebelum mereka berlayar. Dia juga membantu orang-orang itu merencanakan sebagian dari rute mereka dan terkejut melihat bahwa, menurut polisi, orang-orang itu telah menyimpang dari rute yang direncanakan yang telah diprogram dalam sistem GPS mereka. 14. Gavin Howland, nahoda kapal penangkap ikan komersial bernama Gillian, bersaksi bahwa pada tanggal 16 April tahun 2007, saat memancing di terumbu karang di lepas pantai Bowen, dia dan krunya melihat kapal pesiar putih dengan layar sobek hanyut menyamping di antara terumbu melalui lorong sempit, dengan kecepatan hingga 3 knot 5,6 km per jam, dengan arah utara-timur laut mengikuti arus. Dia datang dalam jarak 50 meter dari perahu tetapi tidak dapat menemukan siapapun di dalamnya. Ini terjadi 2 hari sebelum penjaga pantai melihat Kas 2 terapung-apung di lepas pantai Townsville dan sehari setelah pihak berwenang yakin orang-orang itu hilang. Howland merasa aneh bahwa perahu layar berada di daerah yang terkenal dengan perairan dangkal dan bebatuannya. Dia tidak berusaha menghubungi kapal atau pihak berwenang. Howland memberi tahu pemeriksaan bahwa tidak terpikir olehnya bahwa awak kapal pesiar mungkin dalam kesulitan dan melanjutkan dengan mengatakan, "Memang agak aneh bagi saya, tetapi saya hanya memiliki aturan ini bahwa tidak ada yang mendekati kapal lain." Salah satu dari 3 petugas polisi forensik yang memeriksa Kas 2 setelah dia ditarik kembali ke pantai pada April tahun 2007, mengatakan kepada pemeriksaan bahwa dia tidak percaya orang-orang itu telah melakukan kegiatan kecurangan. Dia menghabiskan beberapa jam menyisir kapal untuk mencari tanda-tanda perlawanan, tetapi tidak menemukan bukti bahwa ada orang selain 3 orang awak kapal yang pernah naik. "Kami sampai pada kesimpulan bahwa kapal itu sendiri bukanlah TKP," katanya dalam pemeriksaan. Setelah ditanyai oleh janda Peter Tunstall, Francis tentang mengapa polisi tidak memeriksa sidik jari, Sersan Molloy mengatakan pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu. "Kami berada di sana untuk waktu yang lama, kami membongkar perahu dan tidak menemukan apapun yang tidak diinginkan. Jika ada indikasi permainan curang kami akan mengambil segala tindakan yang kami bisa untuk memeriksa perahu itu." Sersan Detektif Graham Patch mengatakan bahwa polisi menemukan perekam video di dalam kapal. Di dalamnya ada rekaman yang diambil oleh ketiga awak kapal pada pagi hari saat mereka hilang.
Saat video diputar di ruang sidang, Park menjelaskan bahwa daratan dalam video tersebut membantu petugas mempersempit area pencarian awak kapal yang hilang. Kesimpulan, Koroner Negara Bagian Barnes mengakui dalam laporan resminya bahwa dia tidak bisa begitu pasti tentang keadaan di mana kematian itu terjadi. Namun, berdasarkan keterangan saksi mata, video yang ditemukan di atas kapal, dan keadaan kapal pesiar tempat kapal itu ditemukan, laporan tersebut mengusulkan skenario berikut. Pada hari Minggu, tanggal 15 April tahun 2007, pukul 10.05, KAS 2 sedang berlayar di sekitar Jorok Point. Hingga saat itu semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi pada jam berikutnya, situasi mereka berubah secara dramatis. Orang-orang itu mengangkut di tali putih yang membuntuti di belakang perahu dan mengikatnya di depan, mungkin untuk dikeringkan, di sebelah loker yang biasanya disimpan. Untuk alasan yang tidak diketahui, James Tunstad kemudian melepas t-shirt dan kacamatanya dan meletakkannya di kursi belakang. Laporan itu mengatakan bahwa karena umpan pancing pria itu ditemukan terjerat di sisi kemudi kapal, penjelasan yang jelas adalah bahwa salah satu dari mereka mencoba melepaskan umpan dan jatuh ke laut saat melakukannya. Berdiri di platform, sendok gula, kapal platform di belakang kapal dekat dengan garis air, saat kapal bergerak berbahaya dan mudah jatuh ke air, tetapi kembali ke kapal hampir tidak mungkin. Salah satu pria lain kemudian datang untuk menyelamatkan saudaranya, sementara Batten, masih di kapal, menyalakan motor dan menyadari bahwa dia harus menurunkan layar sebelum dia bisa kembali untuk teman-temannya. Saat ia meninggalkan kemudi untuk menjatuhkan layar, penyimpangan arah kapal atau arah angin bisa dengan mudah menyebabkan cemoohan, mengayunkan bom melintasi geladak dan menjatuhkan Batten ke laut. Ini bahkan bisa terjadi sebelum Batten bisa melepaskan dan membuang cincin kehidupan kepada teman-temannya. Cangkir kopi biru yang ditemukan di dekat cincin kehidupan dapat mendukung hal ini. Karena perahu melaju sebelum angin dan dengan kecepatan 15 knot 28 km per jam, perahu itu akan berada di luar jangkauan orang-orang dalam hitungan detik. Laporan tersebut menyatakan, sejak saat itu, akhir akan menjadi cepat. Tak satu pun dari mereka adalah perenang yang baik, laut berombak, orang-orang akan cepat kelelahan dan tenggelam di bawah gelombang. Laporan itu mengesampingkan permainan curang dan penghilangan secara bertahap. Jadi para kemungkinan tercebur dan tenggelam, namun sampai saat ini, jasad ketiga kru masih tidak ditemukan dan masih belum ada kabar selanjutnya dari kejadian ini.